Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad Rasulullah SAW wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ila hadratin khususan mu'alifat al-kitab Syekh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini pas enggak? Enggak ya? Hah? Enggak. Kepalanya kok nggak kelihatan? Iya. Kepalanya kurang kelihatan. Oh. Berarti naik lagi. Gitu ya. Iya. Nah gitu. Ayo kok. Harusnya tadi testing dulu ya. Diulang aja dari ulang aja gitu ya. Nah, Ya, dari ulang aja. Iya, kok pintu udah kelihatan sih? jangan kesini. Udah, oke. Pintu dapur kelihatan. Kepalanya. Iya, udah oke pas. Oh ya. Maaf, ada ini gangguan teknis. Mari kita mulai pengajian kitab Adabud Dunya Waddin dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai pada bab soal ujub ya. Ujub itu membanggakan diri, merasa diri paling baik, paling hebat, paling bagus dibanding dengan orang-orang yang lain. Famin aqwa asbabihi. Jadi walil i'jabi ya kan. Bagi sikap ujub atau membanggakan diri, merasa diri paling baik, merasa diri paling hebat, merasa diri paling solehah gitu dibanding dengan yang lain. Asbabun itu memiliki beberapa sebab. Wa min aqwa asbabihi. Nah, sebagian dari lebih kuat-kuatnya sebab-sebabnya ujub, artinya penyebab seseorang itu ujub, penyebabnya ini penyebab yang sangat kuat, di antaranya yaitu kathratu madihil mutaqarribina, banyaknya memuji orang yang dekat itu. Jadi orang-orang yang dekat itu banyak memuji. Nah, itu bisa mengakibatkan seseorang ujub, seseorang merasa paling baik, paling hebat gitu. Dan ini penyebab yang sangat kuat gitu. Jadi orang-orang di sekitarnya itu sering memujinya. Nah, itu penyebab yang sangat kuat mengakibatkan ujub. Seseorang yang dipujinya itu ujub gitu. Wa ittara ul mutamalliqina, dan kuatnya sanjungan orang-orang yang mencari muka gitu. Jadi para penjilat gitu. Jadi sanjungan-sanjungan
yang sangat kuat dari para penjilat, para pencari muka. Itu juga sebab yang sangat kuat yang mengakibatkan seseorang ujub. Itu. Alladzina, yaitu mereka, ja'alu, yang menjadikan, alladzina itu an-nifaqa, terhadap kemunafikan, adatan, sebagai adat, sebagai tradisi, kebiasaan, wa maksaban, dan sebagai upaya menghasilkan sesuatu atau pekerjaan atau penghasilan. Nah, jadi orang-orang yang para pencari muka, para penjilat, lalu orang-orang yang terus mepet, ingin terus mendekati seseorang dengan pujian, dengan sanjungan. Nah, itu mereka adalah orang-orang yang sudah terbiasa munafik gitu, sudah terbiasa melakukan kemunafikan. Dan kemunafikan itu bagian dari satu strategi menghasilkan sesuatu gitu. Jadi munafik itu artinya orang yang bermuka dua. Di depan dia memuji, menyanjung, di depan dia menjilat, di depan dia mencari muka, tapi di belakang dia mungkin menertawakan, atau di belakang dia justru menyatakan bahwa dia sebenarnya sedang mengerjai, atau di belakang dia menikam atau membicarakan keburukan gitu. Wa tamalluku, adapun mencari muka, tamalluk, ya kan, mencari muka, menjilat gitu. Khadi'atun adalah bujuk rayu. Wa mal'abun, wa mal'abatun, wa mal'abun, ya, dan tempat permainan. Artinya orang-orang yang mencari muka, orang-orang penjilat itu hanya tujuannya adalah untuk membujuk, merayu, dan berselancar saja, bermain-main saja, artinya tidak serius gitu. Fa idza wajaduhu, maka ketika alladzina itu, maksudnya mereka yang ya mendapatkan, ya kan, terhadap an-nifaq, terhadap kemunafikan, makbulan, sesuatu, terhadap sesuatu yang diterima, fil uquli, di dalam akal, ad-dhaifati, yang lemah. Aghrau, maka alladzina itu mendorong, ya kan, mendorong arbabaha, terhadap keraguan-raguannya, uqul bi'tiqadi kadzbihim, dengan meyakini hoak atau kebohongannya alladzina. Jadi ketika mereka itu menemukan kemunafikan sebagai sesuatu yang dapat diterima, ya kan, di dalam akal yang lemah, artinya akal yang tidak kritis, akal yang tidak cermat, tidak waspada gitu. Itu kemunafikan itu diterima gitu. Nah, maka mereka akan mendorong, ya kan, keraguan-raguan akalnya itu, ya, untuk meyakini kebohongannya itu. Artinya dia sebenarnya sedang
kamuflase, dia sebenarnya sedang berbuat kadzib, itu bohong gitu. Tapi dia tentu saja orang itu pasti menanggapinya kalau kritis, dia ragu gitu. Tapi keraguan-raguan akal itu didorong terus dirayu agar hilang keraguan-raguannya dan meyakininya gitu. Waja'alu, dan alladzina itu menjadikan dzalika terhadap i'tiqadi kadzbihim dari adan sebagai lantaran ilal istihza'i, kepada istihza. Istihza itu melecehkan atau mencibir, mentertawakan itu bihim dengan agro arbabaha itu. Artinya jadi ketika orang-orang yang para penjilat ini sedang melancarkan konspirasi kemunafikan dan upaya merayu dengan kebohongan itu, lalu kemudian dia berusaha untuk meyakinkan orang yang sedang dirayunya, mencoba untuk terus meyakinkan orang yang sedang dijilatnya itu dengan kebohongannya itu. Itu sebenarnya dia di belakangnya itu istihza, jadi dia menertawakan gitu. Jadi rasain loh, saya kerjain gitu. Nah itu orang-orang munafik seperti itu. Jadi wa qad ruwiya, dan sungguh diriwayatkan anin nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan Nabi, annahu, sesungguhnya Nabi, sami'a, mendengar Nabi itu rojulan terhadap seorang laki-laki, yuzaki, yang memuji rojul itu, laki-laki itu rojulan terhadap laki-laki yang lain. Faqala, kemudian Nabi berkata, lahu, kepada rojul yang pertama, laki-laki yang pertama yang qatta'ta, putuskanlah kamu gitu kan, matohu, terhadap kesombongannya rojul itu. Lau sami'aha, ketika rojul itu mendengarkan terhadap tazkiyah, terhadap pujian-pujian itu, ma'aflaha, maka rojul yang kedua itu tidak bahagia ba'daha, setelah tazkiyah, setelah dipuji. Nah, jadi begini maksudnya ini. Nabi ini mendengarkan seorang laki-laki memuji laki-laki yang lain. Gitu. Nah, lalu kemudian Nabi berkata, gitu. Artinya bahasanya putuskanlah kesombongannya itu. Artinya janganlah kamu terkecoh dengan pujiannya, gitu. Nah, sebab orang yang memuji itu, gitu kan, laki-laki yang memuji, laki-laki yang kedua itu, seandainya dia mendengarkan pujian, nah, dibalik memuji lagi, sebenarnya dia pun tidak bahagia setelah memujinya. Artinya, jadi ada dua laki-laki, yang satu memuji kepada laki-laki yang lain. Si A memuji si B, gitu ya. Si A memuji si B. Nah, Nabi mendengarkannya. Nah, lalu kemudian Nabi menganjurkan agar disudahi pujian ini, gitu. Itu udah nggak usah memuji berlebihan, gitu loh. Nah, ya kan, jika laki-laki si B ini yang dipuji ini, ya mendengarkan pujiannya si A, sesungguhnya akhirnya dia tidak bahagia setelah dipujinya itu.
Artinya kalau normalnya orang kan kalau dipuji itu bahagia, tersanjung, melayang gitu katanya gitu ya. Nah, tapi diingatkan oleh Nabi jangan sampai terpedaya oleh pujian. Itu sehingga orang yang dinasihati oleh Nabi itu tidak merasa bahagia ketika dia mendengarkan pujian tersebut gitu. Artinya pujian itu sebenarnya kan kamuflase dan kadang ditambah-tambahi gitu, dibumbu-bumbuhi yang sebenarnya itu belum tentu sesuai dengan kenyataannya dan boleh jadi penuh dengan kebohongan gitu ya. Waqala, dan berkata Umar bin Al-Khattab, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Umar bin Khattab. Apa yang dikatakan Umar? Al-madhu, ya kan? Pujian. Kalau bahasa Jawa itu ngalem gitu ya. Dzabhun adalah menyembelih. Nah, itu al-madhu dzabhun. Jadi kata sahabat Umar, pujian itu adalah membunuh gitu, menyembelih gitu. Artinya siapapun yang terperdaya oleh pujian berarti dia mau disembelih gitu. Artinya orang yang terpedaya oleh pujian berarti dia telah menyerahkan lehernya gitu. Telah menyerahkan lehernya untuk disembelih gitu. Nah, ini perkataan sahabat Umar, sehingga kita harus hati-hati menyikapi orang yang memuji gitu. Karena memuji adalah membunuh gitu. Kata Umar bin Khattab. Waqala, dan berkata Ibnul Muqaffa ini seorang filosof. Apa yang dikatakan qabilul madhi, orang yang menerima pujian, kamadihi nafsihi, seperti orang yang memuji dirinya sendiri, dirinya qabil. Jadi orang yang menerima pujian itu seperti memuji dirinya sendiri. Ya, artinya narsis ya berarti ya, memuji diri sendiri. Nah, itu madihi nafsihi, itu narsis. Nah, orang yang menerima pujian itu seperti orang yang memuji dirinya sendiri. Nah, pujian itu sebenarnya akan kalau orang yang menerima pujian ya berarti kan dia mengiyakan gitu kan, mengiyakan pujiannya itu. Nah, kalau mengiyakan berarti dia sedang memuji dirinya sendiri gitu. Dan itu tentu saja memalukan gitu kan. Artinya kalau apresiasi itu kan atau pujian itu datang dari orang lain, tapi kalau senang menerima itu berarti kan senang gitu, senang dengan pujian dari orang lain. Nah, itu seperti dia sedang memuji dirinya sendiri, yaitu narsis itu ya. Waqala, dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian filosof, apa yang dikatakan, man, barang siapa rodia, ridho atau menerima gitu, ikhlas gitu, ridho gitu, menerima, ayyumdahu, yang dipuji, man itu, seorang itu, bima, dipuji dengan apa? Bima, dengan sesuatu, laisa, yang tidak ada, ma itu fihi, di dalam diri man, di dalam diri seseorang itu. Artinya barang siapa yang ridho
dipuji dengan sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu tidak ada di dalam diri orang yang dipujinya itu. Itu. Ya. Faqad amkana, maka sungguh mungkin seseorang itu as-sahiro, orang yang menghina, as-sakhiro, ya orang yang menghina, minhu dari man, atau terhadap man. Ya kan? Jadi orang yang ridho dipuji dengan sesuatu yang tidak realistis, dipuji dengan sesuatu yang sebenarnya tidak ada, tidak realistis, tidak ada di dalam diri orang yang dipujinya itu, ya berarti orang itu adalah orang yang menghina, gitu. Orang yang menghina, gitu. Orang yang menghina dirinya sendiri, gitu. Atau bisa dipahami juga kalau kita perluas, jadi orang yang memuji, gitu kan, dengan sesuatu yang tidak realistis, tidak ada di dalam diri orang yang dipujinya itu, maka sesungguhnya dia sedang menghina, gitu, sedang menghina orang yang dipujinya itu, gitu. Ini menarik, ini perkataan filosof itu ya. Nah, atau orang yang menerima atau ridho dipuji dengan sesuatu yang tidak realistis, dengan sesuatu yang tidak ada di dalam dirinya itu, maka sebenarnya dia adalah orang yang menghina dirinya sendiri. Itu. Wa qadruwiya, dan diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi annahu, sesungguhnya Nabi qala, Nabi berkata, iyyakum wa tamaddaha, iyyakum, ya, takutlah kamu, wa tamaddaha, terhadap pujian. Fa innahu, maka sesungguhnya at-tamaddah, adzabhu, adalah menyembelih. Nah, ini berarti sahabat Umar itu al-madhu dzabhun itu, memuji itu adalah menyembelih, membunuh, menyembelih ya. Itu sahabat Umar bin Khattab ini berarti mengambil dari perkataannya Nabi, itu hadis Nabi, fa innahu adzabhu, maka sesungguhnya tamadduh atau dzabhu itu al-madhu itu, memuji itu, adzabhu, menyembelih. Nah, ini ada perbedaan qatl dengan dzabah itu. Kalau qatl itu membunuh. Membunuh itu bisa dengan berbagai cara. Gitu. Bisa dengan menembak, bisa dengan menggunakan dengan menusuk perut, dengan menyembelih dan lain sebagainya, gitu. Nah, kalau adzabhu itu menyembelih, gitu. Menyembelih itu berarti membunuh dengan menggorok, gitu, menggorok leher, gitu. Nah, itu cara membunuh yang kejam, gitu ya. Nah, memuji itu adzabhu, menyembelih, gitu. Itu betapa sadisnya, gitu. Jadi memuji itu adalah perbuatan yang sadis, gitu sebenarnya, menyembelih, gitu. In kana, ketika ada ahadukum, salah satu dari kamu sekalian, kamu madihan, orang yang memuji akhahu, terhadap temannya ahad, la mahalata, yang aila buddha atau hatman, sudah pasti, mau tidak mau, gitu. Falyaqul, maka ahad itu hendaklah berkata, ahsabu, saya menduga, gitu. Wala uzaki, dan saya tidak memuji,
'alallahi atas Allah ahadan terhadap seseorang. Artinya ketika ada salah satu dari kalian itu memuji terhadap temanmu, maka alangkah baiknya berkata, ya saya menduga dan artinya saya tidak memuji siapapun kecuali kepada Allah, gitu loh maksudnya. Jadi memuji itu hanya kepada Allah, gitu. Artinya memuji makhluknya itu tujuannya adalah memuji penciptanya, gitu, yaitu Allah. Waqila dan dikatakan fima, di dalam sesuatu atau di dalam ayat, anzala yang menurunkan Allah azza wa jalla, minal kutubi dari kitab-kitab sucinya, as-salifati yang sudah yang dulu, kitab-kitab sucinya yang dulu. Artinya Allah itu kan menurunkan kitab suci itu, selain Al-Quran itu kan ada Injil, Taurat, Zabur, itu kan ya. Nah itu di kitab-kitab suci yang Allah turunkan yang dulu, gitu. Nah, apa yang dikatakan ujiba liman qila, ujiba disombongi atau diujubi, ujub ya, liman seseorang, qila yang dikatakan, fihi di dalam man, al khairu kebaikan, walaisa dan khair itu tidak ada, kebaikan itu tidak ada, fihi di dalam man, di dalam diri seseorang itu, kaifa bagaimana, yafrahu bisa bahagia man itu. Artinya ketika seseorang itu ujub, itu kan, ujub, bangga diri, kegeeran, ya kan, seseorang itu yang karena dikatakan dikatakan kepadanya satu kebaikan, gitu. Artinya, wah, Anda baik, Anda bagus, Anda berbagus, gitu loh. Tapi padahal kebaikan itu sebenarnya tidak ada di dalam dirinya. Nah, bagaimana mungkin dia bangga diri? Bagaimana mungkin dia berbahagia dengan ucapan itu, padahal apa yang diucapkan, apa yang dipujikan itu tidak realistis, tidak ada di dalam kenyataannya, gitu. Artinya ada orang yang mengatakan Anda baik, Anda bagus, gitu. Padahal memang kebaikan dan kebaikan itu tidak ada. Nah, lalu kemudian bagaimana mungkin dia bisa bangga, gitu? Ini pertanyaan kritis, gitu. Wa ujiba dan ujub, bangga diri, liman seorang, qila yang dikatakan, fihi di dalam man itu, asyarru keburukan, wahwa di mana keadaan man itu, seseorang itu, fihi ada di dalam syar, ada di dalam keburukan itu. Kaifa bagaimana, yaghdabu seseorang itu murka, gitu, atau marah, gitu. Artinya ketika seseorang itu dikatakan bahwa Anda itu buruk, gitu, dan kenyataannya memang dia buruk, gitu. Nah, bagaimana bisa, bagaimana mungkin dia marah dengan perkataan itu, gitu. Nah, jadi ironis ketika seseorang yang buruk dikritik keburukannya lalu marah, itu kan. Bagaimana bisa marah, katanya. Padahal kritikan itu adalah satu realitas, gitu. Nah,
orang yang demikian itu adalah orang yang ujub gitu loh. Artinya gini, orang buruk lalu kemudian dikatakan bahwa Anda buruk, Anda salah. Artinya Anda akhlaknya misalnya tidak baik gitu. Dikritik gitu. Dikritik bahwa Anda tidak baik ini. Ini Anda tidak baik. Anda buruk. Akhlak Anda buruk gitu misalkan. Lalu kemudian dia marah gitu. Dia marah. Nah, berarti kalau dia marah berarti dia ujub gitu. Ujub. Sebab kalau dianggap buruk lalu dia tidak terima gitu, berarti dia merasa tidak buruk, dia merasa baik gitu, padahal dia buruk. Nah, merasa dia baik itu padahal dia buruk, itulah ujub gitu. Itulah merasa diri baik gitu. Ya sama seperti yang tadi itu, ketika seseorang dikatakan bahwa Anda itu baik, Anda itu hebat gitu. Padahal kebaikan itu tidak ada di dalam diri Anda gitu. Tidak ada di dalam dirinya. Lalu kemudian dia bangga dengan pujian itu bahwa nah itulah letak dia ujub gitu. Waqala dan berkata ba'du syu'ara'i, ya, sebagian penyair, apa yang dikatakan, ya jahilan ghayyarahu ifratu madihihi la yaghliban jahlun man atraka ilmaka bika. Ya jahilan, wahai orang yang bodoh, ghayyarahu, yang membujuk terhadap jahil, ifratu madihihi, kuatnya ya kan, atau melewati batas orang yang memuji terhadap jahil. Artinya orang yang, wahai orang bodoh yang terbujuk oleh orang yang memuji dengan kelewat batas gitu. La yaghliban, sungguh janganlah mengalahkan gitu. Jahluman, bodohnya seseorang, atroka, yang kuat, yang sangat memuji, man itu ka terhadap kamu, ilmaka terhadap ilmumu, bika terhadap dirimu. Artinya janganlah kamu terkalahkan ya kan oleh kebodohan orang yang memujimu tentang pengetahuan, tentang wawasanmu. Jadi ini ada dikatakan ya jahilan gitu, ghayyarahu ifratu madihihi. Jadi atau dikatakan orang bodoh itu ya orang yang terbujuk oleh ya kan, terbujuk oleh pujian yang lebay, oleh orang yang memuji dengan pujian yang berlebihan gitu. Nah, kita gitu dalam jangan terkalahkan oleh bodohnya orang yang kuat memuji kita tentang ilmu kita gitu. Asna, man itu seorang itu memuji, waqala dan man seorang itu berkata, bila ilmin, dengan tanpa pengetahuan. Artinya dengan tanpa ilmu. Ahato, yang meliputi ilmu itu, bihi terhadap man. Wa anta, sedangkan kamu,
keadaan kamu, a'lamu itu lebih tahu, bil mahsuli dengan sesuatu yang dihasilkan, min riyabika dari keraguan-keraguanmu. Ya kan, jadi orang itu memuji dan berkata itu dengan tanpa pengetahuan yang betul-betul dikuasainya. Gitu. Nah, artinya orang itu memuji kita tentang diri kita, padahal dia itu sebenarnya tidak tahu, itu tidak tahu secara komprehensif, atau secara komprehensif tentang diri kita gitu. Nah, tapi kok tahu-tahu dia memuji dengan begitu saja gitu, seakan-akan dia lebih mengerti dari diri kita sendiri tentang kita gitu. Nah, sehingga sedangkan kita ini lebih mengetahui sesuatu yang apa yang kita ragukan dari apa yang dikatakan oleh orang yang memuji itu. Jadi orang yang memuji kita itu kan seakan-akan dia lebih mengerti tentang kita daripada kita terhadap diri kita gitu. Nah, karena itu kita tentu saja harus waspada gitu dengan pujian dari orang lain tentang diri kita, karena kita lebih mengerti tentang diri kita daripada orang lain gitu. Wahada, inilah syair yang di atas itu, amrun adalah sesuatu yang bagi, yang sebaiknya, lil aqili, bagi orang yang berakal, ayad batu, akil itu membatasi nafsahu terhadap dirinya akil, an ayastafizzaha, dari akil itu membangkitkan had terhadap nafas, wa yamna'uha, dan akil itu mencegah had terhadap nafas, terhadap dirinya, min tasdiqil madhi, dari membenarkan pujian laha terhadap nafas. Artinya dari syair ini bisa dipetik pelajaran, sebaiknya bagi orang yang berakal itu harus membatasi diri gitu, dari membangkitkan dirinya. Artinya dia tetap waspada, jangan terlalu terpancing, jangan melayang gitu, ketika ada pujian dari orang lain gitu. Jadi harus waspada, dan orang yang berakal itu harus menahan diri untuk membenarkan pujian terhadap dirinya. Artinya jangan sampai cepat membenarkan pujian orang lain terhadap dirinya gitu. Nah, fa inna lin nafsi, maka sesungguhnya bagi jiwa seseorang itu, diri manusia gitu, mailan, itu cenderung, condong, mail, cinta gitu ya, li hubbis sana'i, ya kan? Terhadap cinta pujian, wa sima'il madhi, dan cinta terhadap mendengarkan pujian. Fa inna lin nafsi mailan li hubbis sana'i wa sima'il madhi. Sesungguhnya jiwa atau diri seseorang itu sebenarnya cenderung atau mencintai terhadap pujian, dan cinta atau suka mendengarkan pujian. Nah,
Karena itu harus ada kontrol diri gitu. Meskipun ada kecenderungan di dalam diri manusia itu punya kecenderungan senang dipuji, punya kecenderungan senang mendengarkan pujian, tapi tetap harus waspada, jangan melayang, jangan terbuai, ya kan? Dan jangan mudah membenarkan pujian orang lain. Tuh. Waqala, dan berkata syairun, seorang penyair. Apa yang dikatakan? Yahwat sana'a mabruzun wa muqassirun, hubbus sana'i tabi'atul insani. Yahwa, cinta, ya kan? As-sana'a, terhadap pujian. Ini maf'ul muqaddam ini. Mubarrazun, ya. Orang yang memiliki kelebihan atau mengungguli terhadap orang lain. Artinya orang-orang yang memiliki kelas sosial tinggi dibanding yang lain. Wa muqassirun, dan orang-orang yang muqassir, memiliki kekurangan dibanding orang lain. Artinya baik orang yang ada di atas maupun orang yang ada di bawah, baik orang yang elit maupun orang yang alit, mereka cinta terhadap pujian. Gitu. Hubbus sana'i, cinta pujian, tabiatul insani, adalah tabiat manusia. Itu. Jadi baik yang kecil maupun yang muda maupun yang dewasa tua, semuanya cinta terhadap pujian. Baik elit maupun alit, mereka cinta terhadap pujian, cinta untuk disanjung, dipuji gitu ya. Faida samaha, maka ketika tesamuh, toleran atau murah hati man itu, nafsahu, terhadap dirinya man, terhadap dirinya seseorang itu, fi madhis safwati, di dalam puji dan rayuan, pujian dalam bentuk rayuan, safwa itu rayuan, wa tabi'aha, dan man itu, seseorang itu mengikuti ha, terhadap nafsahu, ala hadhihi syahwati, atas inilah syahwat, tasyaghala, maka man itu akan sibuk, akan mulak ya, ketungkul, tasyagul, akan fokus ya, sibuk, biha, dengan syahwat, anil fadhaili, daripada keutamaan-keutamaan al-mamduhati, yang dipuji. Walaha, dan man itu sibuk, itu kan, biha ya, apa walaha, walaha, dan man itu sibuk, biha, dengan syahwat, anil mahasini, daripada hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus, al-mamnuhati, yang diberikan. Fasoro, maka jadi, ad-dhahiru, sesuatu yang lahir, min madhihi, dari pujiannya man, kadziban, adalah bohong, wal batinu, dan sesuatu yang batin, menjadi min madhihi, min dhammihi, dari kritikan atau hinaannya man, sidqon, adalah sesuatu yang benar. Inda taqabulihima, ketika melakukan perbandingan antara al-madhu wad dam, antara memuji dan menghina. Yakunu, ada as-sidqu, pembenaran atau kebenaran, ilzamal amrayni, lebih menetapkan keduanya itu. Jadi
ketika seseorang itu toleran terhadap dirinya gitu, dalam hal ketika ada orang yang merayu, ada orang yang memujinya, dia membuka diri, dan ternyata dia itu mengikuti dirinya yang telah terayu itu, berarti dia mengikuti nafsunya gitu. Nah, kalau mengikuti nafsunya, dia akan sibuk dengan nafsunya itu, tapi melalaikan keutamaan-keutamaan yang dipujinya. Dia sibuk dengan nafsunya itu, tapi melalaikan hal-hal yang baik yang diberikannya gitu. Jadi dia melayang, sombong, tapi justru melupakan keutamaan-keutamaannya. Sehingga sebenarnya pujian itu, ya kan, sehingga secara lahiriah dari pujian itu bohong, dan batiniah dari batin dari orang yang dzam, ya, mengkritik, mencela, itu sebenarnya mengandung kebenaran gitu. Jadi kalau orang yang mengkritik, ya kan, wal batin min dammihi sidqan, orang yang mengkritik, yang mencela, wah masih kurang itu, Anda kurang begini gitu. Nah, itu sebenarnya secara substansi itu memiliki kebenaran. Jadi ibaratnya orang kritik itu sepertinya memberikan racun, tapi padahal itu sedang memberikan madu gitu. Nah, sedangkan orang yang memuji itu, ya lahiriahnya saja sudah terlihat bohong, artinya untuk mengelabui, untuk merayu dan lain sebagainya gitu. Nah, wahadihi, inilah syahwat khid'atun. Nah, ini bujuk rayu. Nah, khid'ah itu bujuk rayu, tapi maksudnya tipu daya gitu loh. Tipu daya. Artinya menipu gitu. Menipu tapi dengan rayuan gitu. La yurdiha, yang tidak ridho terhadap khid'ah, tiflun, anak kecil, wala yankhadi'u, dan tidak membujuk, biha dengan dengan khid'ah gitu. Mumayyizun, orang yang sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Gitu. Jadi memuji itu adalah khid'ah. Memuji, lalu kemudian orang yang dipujinya itu lalu kemudian terbuai dengan pujian itu. Nah, dia berarti mengikuti syahwatnya atau nafsunya. Nah, dan itu adalah khid'ah, adalah tipu daya gitu. Tipu daya. Di mana tipu daya yang semacam ini, anak kecil pun, katanya gitu, anak kecil pun tidak akan mau gitu ditipu dengan hal yang demikian gitu. Nah, dan begitupun mumayyiz, anak kecil yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mumayyiz itu, dia pun tidak akan menggunakan tipu daya itu gitu. Nah, artinya betapa rendahnya gitu seseorang yang mau terbawa oleh pujuk rayu melalui pujian tersebut. Karena anak kecil pun
tidak akan menerima itu, katanya gitu. Dan mumayyiz, anak kecil, mumayyiz itu anak kecil yang baru bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk pun tidak akan menggunakan tipu daya tersebut gitu. Wal ya'lam dan hendaklah man seseorang itu mengetahui itu annal mutaqarriba, sesungguhnya orang yang berusaha mendekat itu. Mutaqarrib itu orang ya jadi orang yang ingin lobby, yang mutaqarrib itu orang yang ingin berusaha mendekat gitu kan. Bil madhi, dengan pujian, yusrifu, itu melewati batas, ma'al qabuli, serta diterima, wa yakufu, dan mutaqarrib itu mencegah, ma'al ibai, serta dicegah, fala yaghlibuhu, maka tidak mengalahkan hu, terhadap man, ya kan, tidak menguasai terhadap man, terhadap seorang itu, husnudzoni, baik sangka, ala tasdiqi madhin, atas membenarkan pujian. Huwa, adapun man, seseorang itu a'rafu, itu lebih tahu, ya kan, bihaqiqatihi, dengan sejatinya, dengan hakikatnya madah, ya kan. Wal takun, dan hendaklah ada tuhmatul madihi, mencurigai orang yang memuji. Aghlabu, itu harus lebih ghalib, harus lebih digalakkan, ya, di alihi, atas man, ya kan. Jadi gini, maksudnya gini, jadi ketahuilah bahwa kalau ada orang yang berusaha lobby, ingin dekat, itu mutaqarrib, orang yang ingin mendekat gitu, dengan memuji yang berlebihan, itu kan, ya, maka fala yaghlibu husnudzon ala tasdiqim, maka seseorang itu jangan dikuasai oleh husnudzon, jangan dikedepankan sikap husnudzon, baik sangka terhadap terhadap pujian itu. Jangan sampai baik sangka yang sehingga menganggap pujian itu benar. Karena pada hakikatnya orang yang dipuji, seseorang yang dipuji itu a'raf bihaqiqatihi, itu lebih mengerti hakikat dari apa yang dipujinya itu. Nah, dan hendaklah mencurigai, harus lebih dikedepankan sikap waspada. Itu sikap waspada, sikap curiga terhadap orang yang memujinya itu. Gitu loh. Jadi memang husnudzon itu kalau di dalam fikih itu hukumnya banyak, bukan hanya kadang wajib, kadang juga husnudzon itu kadang juga haram. Kalau husnudzon terhadap maling itu, ya itu haram. Jadi makanya kadang kalau haram husnudzon berarti wajib suudzon. Itu kan. Makanya di situ ada tuhmatul madih, ada upaya curiga itu boleh gitu. Waspada itu harus gitu. Nah, tidak setiap waktu, setiap kondisi kita harus husnudzon, tidak. Jadi kadang satu waktu kita harus curiga, satu waktu kita juga harus suudzon gitu. Nah, kalau orang yang, bagaimana sikap kita terhadap orang yang memuji? Nah, yang dikedepankan kalau dalam kitab ini adalah sikap waspada dan curiga gitu.
jangan dikedepankan husnudzon, baik sangkanya gitu. Faqalla, maka sedikit gitu. Madhun, pujian, kana yang ada, jami'uhu, seluruh madah, seluruh pujian, sidqon, adalah kebenaran. Jadi kalau dijumlah gitu, kalau dikumpulkan seluruh pujian umat manusia ini, ya kan, itu sangat sedikit yang benar, gitu. Artinya dari seluruh pujian itu kebanyakan adalah menipu, gitu. Sedikit sekali yang benar, gitu. Waqalla, dan sedikit sanaun, pujian, karena yang ada kulluhu, seluruhnya sana, haqqon, adalah hak. Ya, jadi ketika pujian itu seluruhnya dikumpulkan, maka hanya sedikit saja yang hak gitu. Semua mungkin dari 100% itu hanya 1% gitu. Yang di situ pujian yang tulus, pujian yang hak gitu ya. Walidzalika, karena itu, karena faqalla madhun kana jami'uhu sidqan wa qalla sana'un kana kulluhu haqqan, itu kariha, benci gitu, ahlul fadli, orang yang ahli keutamaan, memiliki keutamaan, ayyutliqu, di mana ahlul fadli, ahli keutamaan itu melepaskan alsinatahum, terhadap lidahnya, terhadap ucapannya ahlul fadli, bisana'i, dengan sanjungan, dengan pujian, wal madhi, dan artinya pujian. Kalau orang-orang yang ahli, orang-orang yang utama, orang-orang yang baik, mereka benci mengucapkan sanjungan gitu. Taharruzan, karena menjaga, minat tajawuzi, dari sikap melewati batas, fihi, di dalam sana wal madah. Jadi tujuannya takut melewati batas gitu, melewati batas dalam memuji. Wa tanzihan, dan tujuannya juga adalah membersihkan anit tamalluki, dari upaya mencari muka, upaya menjilat gitu, bihi, dengan sana. Nah, ini menarik. Jadi orang-orang yang berakhlak mulia itu benci gitu, tidak suka lidahnya untuk mengujarkan pujian, sanjungan gitu. Tujuannya ada dua, karena menjaga dari sikap melewati batas dalam memuji dan menyanjung. Yang kedua, membersihkan diri dari sikap mencari muka dan menjilat gitu. Wa qad rawa, dan sungguh meriwayatkan, mahkulun, mahkul, qala, berkata, Pak Mahkul, qala, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan Rasulullah, la takunu, janganlah kamu sekalian jadi, ada gitu, ayyabina adalah orang-orang yang suka mencela gitu. Orang-orang yang suka menjelek-jelekan orang lain gitu. Wala takunu, dan janganlah kamu jadi la'anina gitu kan, orang-orang yang suka melaknat gitu orang lain. Ini hari-hari ini banyak sekali orang yang suka demikian. Padahal Nabi itu mewanti-wanti, la takunu ayyabina wa la takunu la'anina. Janganlah kamu suka mencela, janganlah kamu suka melaknat. Wala mutamadihina, dan janganlah menjadi orang yang saling memuji, menipu gitu ya. Wala mutamawitina, dan janganlah
orang menjadi orang yang pura-pura mati. Artinya pura-pura mati itu pura-pura tidak berdaya, padahal dia berdaya, mampu gitu. Artinya misalkan ada orang yang mustadafin, orang yang tidak mampu, minta tolong tapi dia pura-pura tidak mampu. Nah, janganlah menjadi orang yang demikian. Kalau mampu ya ditolong gitu. Wahaka dan meriwayatkan Al-Asmu'i, Syekh Al-Asmu'i, anna Abu Bakrin radhiyallahu anhu, sesungguhnya sahabat Sayyidina Abu Bakar, semoga Allah meridhai Abu Bakar, karena yang ada Abu Bakar ini idza madaha, ketika Abu Bakar itu memuji, qala idza mudiha, ini ketika dipuji, Abu Bakar itu dipuji, qala, Abu Bakar berkata, Allahumma ya Allah, anta, engkau, a'lamu itu lebih mengerti, lebih mengetahui, bi terhadap diriku, min nafsi daripada diriku. Jadi ya Allah, engkau maha mengetahui tentang diriku daripada diriku. Artinya Allah lebih tahu tentang diri kita daripada kita terhadap diri kita gitu. Wa ana, dan aku, kata Abu Bakar, a'lamu itu lebih tahu, lebih paham, bi nafsihi tentang diriku, minhum daripada manusia. Artinya manusia yang memuji itu sebenarnya tidak tahu secara komprehensif tentang diri kita. Hanya diri kita lah yang lebih tahu tentang diri kita. Allahumma ij'alni khairan bima yahsabun. Allahumma ya Allah, ij'alni, jadikanlah ni terhadapku khairan, kebaikan, mimma dari sesuatu, yahsabuna yang manusia itu, yang mereka itu sangkakan. Jadi ya Allah, jadikanlah kebaikan untukku dari sesuatu yang orang lain sangkakan, orang lain duga gitu. Waghfir, dan ampunilah, ya, aku memohon ampunan, li kepadaku, ma terhadap sesuatu, la ya'lamuna yang manusia itu tidak mengetahuinya. Jadi ampunilah aku terhadap sesuatu yang manusia itu tidak, atau mereka itu tidak mengetahuinya. Wala tu'akhidni, dan tidak janganlah membebankan ni terhadapku, bima dengan sebab sesuatu, yaquluna yang manusia itu katakan. Nah itu ketika Abu Bakar, salah satu sahabat dekatnya Nabi, ketika dipuji itu, dia mengatakan, Allahumma anta a'lamu bi min nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minhum. Allahumma ja'alni khairan mimma yahsabun waghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Demikian pengajian pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.